Kalau ngomong aku pas buat laporan Polres Bogor nih, jujur nih, ya, aku nggak keluar uang Rp1.000 pun, karena memang tidak diminta. Emang nggak pernah diminta, Bambang, kan gue udah ngomong sama lo tuh. Nah, terus iya, terus pertanyaan aku begini, aku, gitu. ya tadi kan keputus, sorry, sinyal wifi aku. Tadi orang Polres Bogor bilang apa sama si Pitra? Apa gimana? Aduh, terlapor mah udah. Kemarin kabarnya bahwa SK sudah, yang kabarnya lebih dahulu melaporkan ke SK. Itu seperti apa sih sebenarnya, kebenarannya seperti apa? Baik, itu hak setiap warga negara ya ketika mau mencari perlindungan, itu kan terserah, tapi kan kembali lagi buktinya apa yang dia punya. Cuman hari ini saya mau mengklarifikasi sedikit dan memberikan bukti valid. SK berteman dengan AT. SK ini punya lawyer namanya Bang P. Satu orang, Bang P. Ini seperti segitiga, ya. Si AT punya lawyer namanya Bang P juga. Jadi mereka satu lawyer yang sama. Saya mendapatkan informasi penting. Breaking news. Selama 1 menit. Silakan didengar. Kalau ngomong aku pas buat laporan Polres Bogor nih, jujur nih, ya, aku nggak keluar uang Rp1.000 pun, karena memang tidak diminta. Emang nggak pernah diminta, Bambang, kan gue udah ngomong sama lo tuh. Nah, terus terus pertanyaan aku begini, aku, gitu. ya tadi kan keputus, sorry, sinyal wifi aku. Tadi orang Polres Bogor bilang apa sama si Pitra? Apa gimana? Aduh, terlapor mah udah. Seret banget tuh, Bang. Gila, kita yang ngetik-ngetik kayak sedikit ya kagak dikasih. Beda sama si Siska kan, ketemu nyawar gitu loh. Tapi nggak ada diomong kasih berapa ke Polres Bogornya. Ya nggak ada lah, nggak boleh lah kayak gitu diomongin. Nah, Emang terus dia polisi. pengacaranya kan bukan si Pitra. Kenapa si Pitra bisa ngomong kayak begitu? Fitra ikut datang ke situ lah, bareng-bareng. Itu kan jadi gini loh, pengacara bukan Fitra. Jadi misalnya begini, Vin, aku punya kasus ditanganin sama Banua. Banua nggak mau nanganin aku sendiri, Banua ngajak. Ya, itu breaking newsnya. Jadi di mana AT ini memberikan informasi bahwa si SK nyawer di Polres Bogor. Tapi itu kan oknum berarti, bukan satu kantor kepolisian. Hanya oknum. Kalau dikaitkan, dirajut, pantas saja saya tidak memukul SK. Kok bisa laporan SK naik sidik? Informasi ini valid. Kenapa? Didapat dari satu lawyer. Ya. Kemarin kalian semua media meliput kan, di mana Bang P ini angkat bicara mengenai kasusnya SK. Berarti kan informasi ini valid dari satu lawyer. Nyawer loh. Dan ini kan menjelekkan institusi negara kita. Sesuai dengan apa kata Bapak Kapolri kan, masih banyak ikan-ikan busuk dan akan ditindak tegas. Pak, saya sebagai masyarakat mendukung, Pak. Salam presisi, Pak. Tolong ditindak tegas siapa oknumnya yang menjelekkan Polres Bogor. Itu yang pertama. Terus satu lagi yang kita tahu sekarang, si SK ini kalau kemana-mana pasti pengacaranya si Bang P. Ya. Itu semua udah bukan rahasia lagi. Di mana-mana dia sekarang kalau mau preskon, mau datang ke kantor polisi pasti sama Bang P, bukan sama Bang F. Bang F itu hanya pas awal saja, sampai sekarang nggak ada kelihatan sama sekali, batang hidungnya nggak ada sama sekali di media. Yang sekarang tampil adalah Bang P. Sedangkan Bang P ini punya klien si AT. Si AT ini dapat informasi dari si Bang P. Jadi ini suatu rangkaian yang kalau bisa dibilang valid adanya, gitu loh. Dan jujur, AT, Anda melihat tayangan ini, saya tidak pernah menyenggol Anda. Kemarin Anda senggol saya. Sedikit informasi, sebenarnya breaking news ini masih ada lagi yang banyak. lebih wow. Apa itu? Ya, kalian mau tahu? Wah, menjelekkan kejaksaan, Ya. bawa-bawa Jokowi, Ya. presiden kita,
Tolong Pak Kapolri, saya punya buktinya Pak. Cuma tidak saya buka sekarang, nanti. Ini informasi penting nih. Jadi saya minta tolong sama Bapak Kapolri, sama Kapolres Bogor. Tolong Pak, oknum-oknum yang disebut ini diklarifikasi siapa yang menjelekkan institusi. Apalagi orang-orang yang memberikan gratifikasi. Tadi kan jelas dibilang, saya KH tidak kasih. Kan di undang-undang dilarang tidak boleh memberikan. Itu kan gratifikasi, dilarang. Makanya saya tidak memberikan. Saya mengikuti prosedur hukum yang benar. Loh, saya tidak pukul dia kok. Kenapa laporan saya 3 bulan kemarin tidak naik sidik? Lah, kenapa laporan dia diurus? Apa dasar hukumnya? Saya datang ke Polres Bogor berkali-kali. Bukti video yang SK kasih ke Polres Bogor, tidak ada pemukulan, saya sudah lihat. Lah, kenapa tidak ada pemukulan bisa naik sidik? Oh, ternyata nyawer. Sama pertanyaannya, apakah nyambung ya sama Nyambung. pernyataan dari si SK? Ini saya nggak bilang nyambung, apakah nyambung sama pernyataan SK bahwa keluarga dia keluarga polisi, kebal hukum, dan kalau punya banyak uang itu semua dimudahkan. Ya itu kan dia Jadi, bilang kebal hukum, tidak bisa diproses, keluarga polisi. Sekarang lagi dikasih informasi, nyawer. Ya. Si KH tidak kasih, ya iyalah orang saya prosedur hukumnya benar Ya. kok. Jadi mereka ini menjelekkan institusi negara, tolong ditindak. Ya. Bukan hanya oknum yang menerima, tapi orang yang memberi. Itu kan gratifikasi. Ya. Ya, jadi terima kasih rekan-rekan media sudah datang ke sini mau meliput. Terima kasih sekali, saya jujur. Mungkin ada yang mau bertanya? Kak Kevin, ini kan bantahan dari Dokter Siska katanya kenapa laporan Kak Kevin nggak naik karena nggak ada bukti visum. Kalau dari Dokter Siska versinya dia, kalau dia kan katanya ada langsung kasih. Jadi gimana Kak? Sebenarnya Kak Kevin sendiri udah ngasih bukti visum atau seperti apa? Baik, mengenai visum itu kan kewenangan Polres Bogor terutama di unit 1. Kita sudah menyerahkan sepenuhnya dan itu ada, sudah ada. Kalau dia bilang tidak ada, kan itu bukti kita. Buat apa? Urgensinya sampai penyidik kita kasih ke dia. Punya kita ada. Justru harus dipertanyakan orang yang kebal hukum, orang yang nyawer ini. Kita aturannya membuat LP dulu, laporan. Setelah membuat laporan, baru dirujuk untuk visum. Itu pun harus di TKP terdekat. Ya. Di mana? Di Bogor. Di TV-TV 4 bulan ini. Wah, dia keceplosan nih. Dia lupa. Dia bilang kalau dia punya visum tanggal 28 Mei. Lah, dia kan bikin LP tanggal 12 Juni. Di Polres Bogor. Polres Bogor. LP-nya belum ada, kok sudah ada visum? Itu aja sudah aneh. Itu yang pertama. Kedua, dia harus bikin visum di dekat TKP. Di mana? Di Polres Bogor, daerah Bogor. Dia punya visum kan dia bilang di Polsek Taman Sari. Ini kan kelihatan sekali loh apa yang terjadi. Kalau saya kan laporan tanggal 10 Juni, setelah bikin LP baru visum. Itu kan sesuai. Apalagi saksi dia, saksi palsu saya pastikan. Mau taruhan, potong leher saya. Masalah makeup artis, kata dia kan ada saksi makeup artis. Saya langsung tanya sama penyidiknya SK di unit 4. Kemarin. Tidak ada sama sekali saksi makeup artis yang diberikan atau dilampirkan oleh SK. Sama sekali nggak ada. Saya konfirmasi langsung. Masalah visum, kita belum lihat hasil visumnya, tapi kita sudah minta bukti laporannya ya. Laporan proses punya kita udah sampai mana, bahwa memang di situ dilampirkan bahwa visum sudah diambil oleh Polres Bogor dari rumah sakit terkait. Jadi kalau misalkan para media mau tanya, ya silakan tanya pada Humas Polres Bogor, karena kemarin kan juga Humas Polres Bogor memberikan pernyataan atas laporan SK. Jadi di sini siapa tahu dari pihak Humas bisa menjawab hal tersebut dari laporan LP Kevin. Kak kemarin juga di preskonnya membawa AT. AT yang membocorkan informasi ini. Kalau SK ada nyawer di Polres Bogor. Apa nih? Dia nanya apa nih? Buat statement katanya ada kekerasan juga ketika kakak menjalin hubungan sama AT. Mungkin boleh dijelaskan. Buktinya. Buktinya. Kalau orang merasa contoh dipukul, dilapor waktu itu. Kenapa nggak melapor?
selesai kan, berarti kan ada tujuan lain, bersekutu. Jatuhnya fitnah. Fitnah kan? Fitnah. Untuk apa? Kalau saya mah bukti suara dia, tinggal diproses saja. Ini harus diproses orang-orang kayak begini. Memberikan gratifikasi, main terabas, visum aja nggak jelas gitu. Jadi tolonglah, ini kan negara hukum. Publik lo udah menilai sekarang. Ya, boleh apalagi? Tapi pengen dilaporin nggak Pak pencemaran nama baik? Oh, itu akan dibicarakan sama kuasa hukum kita nanti. Untuk kedepannya proses hukum yang akan diambil gitu. Makanya kan saya kembali lagi percaya 100% pada Polres Bogor unit 1. Masih Ini kan ya oknum di sini. untuk masalah undang-undang ITE masih dibedah sama pengacara. Tapi apabila jika memang ada indikasi dilanggarnya undang-undang ITE tersebut oleh dia terhadap Kevin, ya tentunya pasti akan diproses sesuai hukum yang berlaku ya. Ya, pasti. Kak, ini kan pihak SK jadi membawa hubungan-hubungan Kak Kevin di masa lalu gitu ya Kak, dan selalu diposting di sosial medianya. Mungkin menurut Kak Kevin sendiri, ini maksudnya di luar dari kasus yang sedang berlangsung. Kasihan saya lihat dia. Dia laporannya nggak jelas, nggak kuat, jadi dia mengalihkan isu supaya orang mikir ke kanan, mikir ke kiri gitu. Hadapilah, jangan kabur-kaburan. Mau pergi ke luar negeri lah, mau inilah, mau itulah, buktikan saja. Bukti, semua harus ada bukti. Sekarang gini, apapun yang dia posting di sosial media, masalah-masa lalunya Kevin, cewek bilangnya mantannya Kevin curhat sama dia, buktinya apa? Apakah tidak bisa orang tersebut dibayar sama dia untuk membuat pernyataan atau chattingan palsu? Orang dia aja udah menggampangkan masalah uang kok. Semua uang dia bilang kan? Wah. Semua uang gampang. Bilang nyawer. Bentar, informasi penting nih buat AT ya. AT ini lagi butuh duit. Ada kok chatting Ada sama bukti adik chattingannya. saya. Mau dilihat? Ada. Butuh duit. Butuh duit. Ya, kenapa lagi Aman. ada si AT ini lagi ada masalah sama salah satu anak mantan pejabat. Namanya Gubernur. NS. Ya. Ada rekamannya suara juga. Si AT ini bilang kalau gue sampai sekarang masih bisa leha-leha, masih bisa enak. Kenapa? Gue selalu bawa banyak duit. Wah, ada buktinya. Saya tidak pernah nyenggol orang loh, tapi jangan senggol saya. Cuman ini udah, fokus aja lah. Bukti apa? Dia butuh duit. Nah, udahlah. Tunggu. Udahlah, nggak usah, nggak apa-apa. Ada lagi mau ditanya? Hasil laporan lu sendiri sampai saat ini belum dilakukan proses Sudah ada sedikit kemajuan, tapi sepenuhnya saya masih memantau perkembangannya. Karena kan saya sebagai warga negara yang baik, mengikutilah, dipanggil saya datang, dimintai keterangan A saya beri, dimintain bukti yang kurang saya beri, kita ikutin saja. Nanti kalau ada perkembangannya pasti saya akan kabarkan media. Kak, kemarin terakhir laporan di sana sebagai apa? Terakhir 2 hari kemarin ya? Mm-mm. 2 hari kemarin kita datang, seperti biasa, terus ya kita minta tunjukkan bukti di mana pemukulan, ya tidak ada. Yang selama ini si SK selalu berlindung di balik Polres Bogor unit 4. Saya sudah memberikan. Datang ke sana tidak ada bukti pemukulan. Jadi paling ke sana kita konfirmasi, "Bang, di mana bentuk pemukulannya? Bang, visum dia apa?" Gitu. Dan ya begitulah media Sama juga suka nanya. bukti video kan dia bilang ada beberapa ya. Terus ada bilangnya puluhan menit. Yang dikasih lihat ke kita hanya 1-2 menit. Sudah saya konfirmasi, memang bukti video dari dia ada 2. Tapi dua-duanya di bawah 5 menit. Jadi hanya sekitar rentan waktu 2 menit sampai 3 menit. Itu dikonfirmasi langsung sama penyidiknya dia. Dan perihal saya sempat ngomong gitu loh, ini kenapa ya laporannya si SK kan jalan. Dan saya bilang si SK ini di publik berbohong. Ngomong kenyataannya A, dia bilangnya B. Lalu penyidiknya bilang, ya kita nggak bisa larang mulut orang, Pak. Hahaha, ketawa. Sudah. Bisa disimpulkan sendiri. Ya, intinya sebenarnya sebuah skenario itu tidak mungkin bisa berjalan sendirian ya. Itu kata kuncinya. Tapi kembalilah, saya percaya pada Polres Bogor, khususnya unit 1 yang menangani kasus saya. Visum sudah ada, semua berjalan. Minta
keterangan kita berikan sebaik mungkin. Kerugiannya mungkin apa aja kan? Kerugian banyaklah, kerjaan terutama. Karena manusia ular ini, ya, ini saya belum bahas di depan media ya. Saya punya bukti bahwa dia melakukan chatting personal ke produser Ikatan Cinta. Pada saat kasus dia aniaya saya, memprovokasi, suruh saya KH untuk diberhentikan sementara waktu. Waduh, ternyata saya diberhentikan. Karena siapa ya, saya tidak bisa ngomong. Cuman kan rezeki sudah diatur sama yang di atas. Benar nggak? Kalau ada orang mematikan rezeki orang, publik yang akan menilai baikkah orang seperti itu. Saya fokus penganiayaan, bukan mengumbar aib. Aib dia banyak, tapi buat apa saya umbar? Itu kan kembali ke karakter kita sebagai manusia. Itu masalah pribadi orang. Kita fokus, lo salah apa kita bahas itu, udah selesai. Kak Kevin, pihak pengacara juga Bang P ini membahas tentang adanya kasus kerugian uang investasi. Mungkin Kak Kevin bisa Silakan tunjukkan buktinya. Tidak ada buktinya. Dia ngomong mengenai penipuan, tidak ada penipuan. Sekarang begini, saya menganalogikan ya. Nih, saya mengklarifikasi, menganalogikan. Ada orang berpacaran. Orang itu menghibahkan ke pacara sesuatu yang gratis. Contohnya, bayar makan, bayar minum, beli kado ulang tahun, kasih hampers lebaran, Natal. Ya dong. Dia kan sebagai seorang dokter, dia memberikan hibah. Dia mengobati orang ketika sakit. Itu kan hibah. Apakah orang memberikan gratis itu bisa dituntut pidana? Tidak bisa pakai logika. Makanya saya bilang, Anda memberikan itu gratis ke saya. Sekarang minta balik. Kenapa nggak minta balik kado ulang tahun aja sekalian? Kado ulang tahun, hampers, lebaran, Natal, minta kembali aja semuanya. Kan lucu. Yang tidak ada diada-adain. Fungsinya apa? Karena kasus dia, laporan dia di Polres Bogor nggak kuat, nggak ada dasar hukumnya. Dia cuma mencet-mencet aja. Kasihan saya lihat dia. Simple. Mungkin yang katanya syarat kejepit si SK bilang pura-pura doang, seperti apa sih mungkin? Pura-pura. Kan hasil saya kan udah keluar resmi dari rumah sakit. Kalau memang dia bilang pura-pura, ya berarti kan dia bukan seorang dokter. Dia tidak bisa membaca hasil dari rumah sakit. Simple. Dia bilang saya nggak patah tulang. Lah, dia yang posting di story dia pertama kali. KH patah tulang. Mungkin dia lupa. Anda lupa ya? Setelah Anda lupa, sekarang Anda menyebar fitnah. Bohong tuh, KH nggak patah tulang. Begitu saya naikin buktinya, screenshot ketika Anda bilang saya yang patah tulang, diem dia. Waduh. Oh enggak, dia bilangnya ini saya waktu itu belum tahu akan hal itu, jadi saya main asal posting. Masa seorang dokter belum tahu penyakit apa yang diderita pasien sudah posting? Itu pertama. Kedua, dia sudah tahu kok. Dia sudah lihat dari rekam medis sama dokternya. Dia sudah konsultasi langsung sama dokternya, kan visit pada saat rawat inap. Dia sudah berkomunikasi dan dia lihat hasilnya memang ada fraktur kompresi sama HNP. Jadi dia bisa melakukan pernyataan seperti itu. Pak Kevin, yang saya lihat di story-nya Ayu Thalia, Ate. oh iya, Ate. Kalau saya nggak kayak dia ya, salah sebut Kevin. Ulang. itu gimana tuh Kak? Karena kan kebanyakan skenario, jadi mereka lupa, ya kan? Kalau kita fakta, apa nih? Soal Polres Bogor yang di story-nya Apa tuh? Mbak Ate, banyak. yang soal katanya Kak Kevin bersekutu, mengajak bersekutu Mbak Ate. Bersekutu. Oke. Nggak usah ini. Ayo tunjukin aja. Nih, fakta ya, langsung Di chat ya. Dia bilang Tutup kita mengajak dia buat bersekutu. Kenyataannya adalah dia yang mengemis-ngemis kita untuk bersekutu menjatuhkan SK. Ini agak aneh sebenarnya ya. Ada bukti. Dia meminta kita untuk bersekutu, minta tolong kita untuk menjadi saksi Si AT. buat menjatuhkan SK. Sekarang AT berkomplotan sama SK ingin menjatuhkan kita, kan itu rada aneh ya. Jadi ini saya tutup tunjukin namanya. ya. Udah nih. Nih, Silakan dilihat. baca. Oke, saya baca. Boleh sambil bacain Kak? Oke. Gue kan mau ngeprank dia pura-pura baik, padahal mau laporin.
mau laporin si SK, si AT bilang gitu. Terus Ai bilang gini, kalau gue jadi lu sih nggak bisa ya, pura-pura kayak gitu. Lo nanti sama Kevin jadi saksi bisa nggak? Udah jijik sama dia, males lihat mukanya. Terus dia bilang gini, nanti Alex sama Kevin jadi saksi bisa. Lex, gue sama Kang Lex jadi saksi kasus ITE yang dia upload foto gue dong. Aku lagi butuh duit banget nih. Aku lagi butuh duit banget nih. Dia call, dia telepon saya nggak angkat. Dia telepon saya nggak angkat. Kemudian dia bilang ini, gimana? Besok ketemu deh, Lex. Nggak, saya balas. Kedua, dia bilang gini nih, Lex, bilangin Kevin kemarin itu si SK, saya coret ya, si SK ambil HP aku. Itu dia yang ngetik. Dia yang paksa ambil HP aku. Dia datang ke event. Jadi mereka ada event perkumpulan mereka lah ya. Terus dia telepon saya lagi. Kemudian dia bilang, kamu paham lah cara ngomong aku nggak kayak dia. HP aku diambil sama si SK yang satu lagi. Dia maksa pinjam mau pura-pura. Jadi aku dia yang ketik kemarin. Kamu tahulah bukan bahasa aku, Hais. Di situ terbukti bahwa dia ngemis-ngemis kita untuk menjadi saksi. Untuk dia melaporkan kasus ITE terhadap SK. Itu. Karena? Faktanya adalah dia yang memaksa kita karena dia sedang butuh uang. Gitu, makanya. Dia mau memeras SK. Sekarang karena kita tidak merespon hal itu, kita juga punya masalah sendiri. Kita nggak mau menjatuhkan orang. Jadi partnya dia, part kita, part kita. Sedangkan sekarang karena dia sudah tidak bisa memeras SK melalui kita, jadi dia bersekutu dengan SK. Pertanyaannya adalah, itu murni pernyataan dia atau ada sumbangan dana yang dia terima? Karena kembali lagi dia melakukan pernyataan bahwa dia sedang butuh uang. Nah, sinkron ya, karena SK ini kebal hukum, banyak uang, Ya. tidak bisa diproses gitu. Dan tadi nyawer-nyawer di Polres Bogor. Nah, Ya. masalahnya oknum siapa yang dia sawer? Gitu. Sekarang orang yang berhubungan sama dia, si AT ini juga terbukti melakukan kebohongan. Ini terbukti loh, ini buktinya valid. Melakukan kebohongan. Pokoknya semua orang yang mendukung dia, saya tidak menjudge ya, tapi semua orang sejauh ini yang menjelekan kita, yang mendukung dia, semuanya melakukan kebohongan. Gitu. Pak, ini kan pengacaranya juga sempat bilang kalau dari pihak ingin berdamai sebelum awal-awal kayak Siapa yang mau ada berdamai? keinginan mau berdamai secara kekeluargaan, tapi kata pihak Kak Kevin ini menolak. Mana buktinya? Dan katanya pas berdamai itu pingin ada sejumlah uang lah gitu untuk damai. Saya tidak butuh uang dia. Saya menuntut keadilan atas tindakan dia ke saya. Itu yang pertama. Kedua, di mana bukti dia mau berdamai? Yang salah kan dia. Tidak ada pengajuan dia mau damai. Kan dia punya lawyer, saya punya lawyer. Lawyer tuh lawyer. Gitu kan simpel. Terus dia bilang dia rugi 1, berapa M? 1,8 M. 1,8 M, uangnya kemana 1,8 M? Yang harusnya rugi besar Kevin loh. Dia kehilangan pekerjaannya dia. 1 bulan omset dia berapa? Pemasukan dia dari hasil syutingnya dia. Sekarang berhenti, dialah yang rugi. Gitu loh. Sekarang dia bisa bilang 1,8 M. Jelaskan uangnya kemana. Ya kan nyawer tadi. Nyawer. Ya, kita nggak tahu nyawer apa. Iya, makanya kan nyawer. Tapi kemarin pas ke Mabes terus ke Kompolnas ya, udah ada update terbaru belum? Nanti sama lawyer saya akan kita update lagi. Kawan-kawan media yang begitu baik hati sudah mengikuti. Nanti kita lanjut ya. Pokoknya ada Ya. perkembangan info pasti kita kabarkan. Karena yang berhak bukan saya, kalian semua, seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan keadilan. Ya, keadilan yang benar, bukan sawer-sawer. Kak, ada komentar dok, si SK udah menikah? Ah, Kan tiba-tiba posting. ya itu kan butuh untuk mendapatkan perlindungan persaweran. Weh, ya kan, perlindung. Paham kan? Sayang, lindungi aku sayang, aku butuh. Itu mungkin kantongnya udah tipis. Jadi dia butuh suntikan biar tebal kembali. Iya, perlindungan. Akulah pahlawanmu. Wah, tenang sayang. Jaraknya cepet nih, maksudnya dari putus dari kakak dan akhir ada masalah
karena butuh perlindungan. Dan itu agak unik ya. Pertanyaannya adalah pada saat dia sama Kevin, itu bulan apa sih kak udahannya sama kak Kevin? Ya pas berantem itu. pas berantem. Pertanyaannya kalau secepat itu, apakah pada saat sama Kevin dia memang sama Kevin saja? Ataukah masih sama orang lain? Di belakang diam-diam, itu pertanyaannya. Karena cepet banget ya. Dari dalam beberapa bulan udah nikah. Saya punya bukti mereka masih ketemu. Juni Masih ya kak? Juni. enggak, masih yang dari udah lama masih sering ketemu. Saya punya buktinya kok. Cuman saya tidak mau membongkar aib orang. Saya tidak seperti dia, kembali ke karakter itu. Makanya saya bilang dia tuh tidak cocok jadi seorang dokter. Dokter adalah profesi yang punya jiwa kemanusiaan, menyembuhkan pasien. Tapi dia seorang dokter tahu orang lagi sakit malah ditendang titik kelemahannya. Gitu. Kalau kata teman saya yang dokter ya, itu menjelek-jelekan nama dokter. Saya sebagai dokter malu. Saya jadi sebagai dokter malu. Teman saya bilang seperti itu. Saya sebagai dokter, saya tidak mengakui dia seorang dokter. Ya, jadi intinya pesan saya, Pak Kapolri, Pak Jokowi, Pak Kejagung, ada Pak videonya Pak. Kalian semua dijelekan Pak. Ya. Ada Pak. Tapi yang baru saya buka ini satu mengenai Polres Bogor di Sawer. Ya unit 4 kan dia. Cuma kita tidak tahu kan. Harus diusut nih. Siapakah? Gitu. Ancaman-ancaman di sosial media ini kan ke Kak Kevin, ke Kak Alex mungkin udah ada, dia kan bilangnya mau melaporkan. Sejauh ini udah ada update kak? Mungkin benar melaporkan Kak Alex juga? Sejauh ini kan dia bilangnya mau laporin saya, cuman masih belum sih, saya masih belum terima laporan itu. Cuman kalau dia laporin saya silakan saja. Kan saya juga ada pengacara kan. Toh kita nggak salah, kita ngomong fakta kok. Malah nanti kalau tidak terbukti ya dia harus pegang sendiri omongannya dia, kena sendiri nanti di dia. Sama satu lagi ya informasi penting mengenai pelecehan. Dia bilang ada 10 orang yang akan ikut melapor. Hei Anda semua 10 orang yang mungkin kemungkinan besar dibayar sama ini dokter untuk bersekutu dengan kalian mau melaporkan saya tunggu. Lapor sekarang juga. Tidak ada bukti, saya lapor balik kalian semua ya. Saya tantang, lapor, jangan tunggu besok, hari ini ke kantor polisi sekarang. Hari ini saya tantang. Jangan tunggu besok dong, bener gak? Biar cepat diproses. Saya lapor balik kalian semua. Jangan bersekutu karena mendapatkan saweran, akhirnya kalian sendiri yang kena. Think smart lah. Kasihan saya. Apalagi. Oke. Ya, makasih. Kalau udah, Itu yang ini dulu kali nggak? ini kebal hukum dulu. Udah belum? Kalau udah saya play. Pengadilan tuh urusan selesai di polisi dulu sebelum masuk ke pengadilan. Terus? Tuh. Enggak selalu jaminan lu warga polisi lu kebal hukum. Ya kebal hukum lah, nggak akan diurusin, ditutup kasusnya, apapun itu. Itu mah emang kayak begitu. Apalagi kalau ada duit. Ya itu dokter ini mengaku keluarga polisi, kebal hukum, kalau ada masalah nggak akan diproses, apalagi banyak duit. Waduh hebat sekali Pak Kapolri, ada orang loh kebal hukum di Indonesia Pak, tolong Pak. Satu lagi, ini yang terbaru, di mana bisa didengar selama 1 menit 7 detik. Kalau ngomong aku pas buat laporan Polres Bogor nih jujur nih, ya, aku nggak keluar uang 1.000 rupiah pun, karena memang tidak diminta. Emang nggak pernah diminta, Bambang, kan gue udah ngomong sama lu tuh. Nah terus terus pertanyaan aku begini, nggak aku, Sekali gitu. ya tadi kan keputus, sorry sinyal ini wifi aku. Tadi orang Polres Bogor bilang apa sama si Pitra? Apa gimana? Aduh, terlapor mah udah seret banget tuh bang, gila kita ngetik-ngetik kayak sedikitnya kagak dikasih. Beda sama si Siska kan, ketemu nyawar gitu loh. Tapi nggak ada diomong kasih berapa ke Polres Bogornya. Ya nggak ada lah, nggak boleh lah kayak gitu diomongin. Nah Emang terus udah polisi. pengacaranya kan bukan si Pitra, kenapa si Pitra bisa ngomong kayak begitu? Pitra ikut datang ke situ lah, bareng-bareng. Itu kan jadi gini loh, pengacara bukan Pitra. Jadi misalnya begini, Vin, aku punya kasus ditanganin sama Banua nggak. Iya, jadi begitulah si AT ini berteman dengan SK.
mereka punya lawyer sama Bang P, di mana Bang P ini beberapa kali angkat bicara soal kasus SK di Polres Bogor. Berarti kan make sense. Nah, AT ini memberikan informasi ke saya kalau SK ini nyawer di Polres Bogor. Berarti kan bukan Polres Bogornya, tapi oknumnya siapa yang disawer. Justru saya berbicara ini supaya apa, tidak simpang siur, bukan Polres Bogor, oknum yang ada di sana. Dan dia bilang, si saya Kevin kasih juga enggak uang ketik. Kan proses hukum memang tidak boleh kita kasih, itu gratifikasi. Jadi tolong Pak Kapolri, mereka ini menjelekkan institusi. Ada lagi bawa-bawa Pak Jokowi, ada juga Bapak Kejagung, Jaksa Agung. Tolong Pak, ada loh Pak semua bukti rekamannya Pak. Orang-orang kayak begini Pak menghancurkan institusi Pak, tolong Pak. Yang salah adalah oknum. Gitu, jadi ini bukti valid. Gitu. Oke, makasih Kak. Terima kasih. Kak Kevin ini lagi viral di sosial media di Kediri. Apa tuh di Kediri? Kejahatan memasang senar untuk bikin celaka pengendara motor. Ini Astagfirullahaladzim. Kak Kevin kalau masih pakai ojek online gitu gimana Pak? Ini jadi khawatir. Ini jujur ya, saya baru mendengar berita ini. Saya baru tahu kalau ada orang dengan sengaja pasang senar untuk melukai orang ya. Saya rasa ini benar-benar salah satu tindakan kejahatan yang perlu diwaspadai. Karena mungkin banyak orang yang sudah waspada dengan cara-cara kejahatan orang yang lama. Mereka ini memodifikasi dengan cara yang baru. Pesan saya buat seluruh masyarakat yang ada di sekitar daerah sana, Kediri ya, Kediri, lebih hati-hati dan kalau mau keluar, kalau bisa jangan sendirian, terutama pakai motor, minimal 2 orang, harus pakai helm, pakai jaket, itu paling penting. Gitu, dan mudah-mudahan aparat keamanan yang ada di daerah sana bisa lebih efektif lagi, mungkin keliling, pengecekan, sehingga bisa mencegah dan bisa dibilang tindakan antisipasi agar warga di sana bisa mendapatkan keamanan dan kenyamanan dengan semestinya.